Oke, kita lanjut ke bagian organisasi file. Semua media penyimpan data tambahan atau secondary storage. Kenapa disebut secondary? Karena tempatnya di luar PC ya, di luar PC, di luar laptop. Menampung data yang perlu untuk dipelihara, dirawat, disimpan sebagai arsip di luar. Nah, itu ya, di luar memori utama komputer. Memori utama komputer ya harddisk yang disimpan di dalam laptop, di dalam PC. Data-data tersebut disimpan dalam file-file membentuk database. File berisi rekod-rekod dan setiap rekod dibagi menjadi file-file yang merupakan kumpulan dari karakter-karakter. Pada bagian selanjutnya kita bahas file-file data tersebut, bagaimana susunannya disusun dalam media penyimpanan. Ada 4 model. Ada model sekuensial, direct, hashing, kurang hal ini, dan index sekuensial. Yang pertama, sequential files. Kata sekuensial itu artinya urutan. File yang disusun secara sekuensial atau urutan akan menempatkan rekod-rekodnya secara berurutan, mulai dari rekod ke-1. Rekod kedua disimpan setelah rekod ke-1, rekod kelima setelah rekod keempat, dan seterusnya. Penyusunan file dengan cara ini tidak dimungkinkan menyimpan satu rekod data di rekod 5 pada saat 1, 2, 3, 4 nya belum terisi. Jadi kalau ada 5 wadah gitu ya, maka Anda harus mengisi dulu 1, 2 dulu. Gak bisa tiba-tiba pingin 5 gitu, gak bisa. Memelihara file yang disusun secara sekuensial meliputi upaya untuk menjaga agar rekod tersebut selalu tersusun secara urut dan datanya selalu up to date. Aktivitas seperti menghapus, menambah, merubah disebut sebagai transaksi. Dan data yang menjadi faktor berubah disimpan dalam file transaksi. File transaksi diurut dan pada saat tertentu digabung dengan file yang harus diupdate, yang disebut sebagai master file. Gabungan antara file master dan file transaksi biasanya digunakan untuk pembuatan laporan. Contoh, Anda bikin laporan bulan Februari, maka Anda mengambil laporan bulan Januari kan, diambil. Nah, ketika di read Januari tadi berarti Anda sedang mengambil file transaksi untuk digunakan bikin laporan bulan Februari. Nah, laporan bulan Februari itu gabungan, sebagian data lama seperti judul masih sama mungkin ya, tulisan Bandung tanggal sekian kan masih tetap ya, kan nggak perlu dibikin lagi kan. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah data-data sesuai kondisi bulan Februari. Nah, berarti nanti itu digabung antara file master yang Januari tadi dan file transaksi yang updatean tadi yang Februari. Terus bikin laporan. Nah, ini ada Fuad Selinova, itu adalah file name. Nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian adalah social file, social security number. Tes 1 itu adalah nilai siapa? Nilai dari masing-masing nama ya, 70 nilainya Fuad, 70 nilainya Sally, 90, dan seterusnya. Tes 2 kemudian final. Jadi yang dihitung-hitung ini namanya nama file. Satu rekod berarti satu baris data atas nama Nova. Rekod atas nama Nova apa aja? Nama Nova, social security number 33 sekian, tes 1 80, tes 2 90, final 85.
Nah, ini ada kelebihan menyimpan data secara sekuensial. Prinsipnya sederhana, efisien, murah ya, tidak mahal. Kelemahannya harus diproses secara lengkap dan harus dibuat rekod baru setiap rekod tersebut diupdate. Nah ini harus supaya urut. Sulit menjaga data yang selalu up to date. Jadi kalau sering-sering disimpan nanti tidak cocok ya. Jadi sebulan sekali mungkin ya, sebulan sekali lah cukup. Tapi kalau data harian kayaknya pakai harddisk saja ya, lebih cepat ya, lebih bisa mengatasi yang model ini ya, model sekuensial. Tidak dapat diakses secara langsung karena yang harus urut tadi itu. Yang kedua, direct access file, disebut juga random access file atau penyimpanan data secara langsung, berisi rekod-rekod yang disimpan di dalam media direct access seperti disket, disk berdasarkan skema tertentu. Bila alamat suatu rekod diketahui, maka rekod tersebut dapat diakses atau dibaca secara langsung tanpa melalui rekod-rekod yang lain. Direct access file digunakan bila beberapa rekod harus dipelihara, di-maintain setiap saat ya, diupdate. Ya. Jenis file ini sangat membantu pada situasi nambah data, menghapus, merubah ya, editing ya, editing. Jadi editing itu kadang menghapus, kadang menambah, kadang menyisipkan gitu ya, menambah itu. Yang harus dilakukan dengan cepat pada file master atau pada suatu situasi di mana data transaksi yang ada tidak dapat ditumpuk atau batch dan pada saat tertentu baru diproses untuk menghasilkan laporan. Ya, jadi di sini lebih fleksibel daripada yang sekuensial. Kalau ditanya enak mana? Sekuensial sama direct access file. Enak direct access file karena urutan tidak lagi diperlukan ya. Mengurangi kelebihan direct access file adalah mengurangi perlunya transaksi yang terpisah karena transaksi diproses secara langsung ya, tidak harus selalu urut. Nah ini tadi ini lebih efisien, lebih cepat dapat diupdate ya. Tadi kelemahannya sekuensial kan tidak bisa sering-sering diupdate kan, perlu ada file backup. File backup itu biasanya sebuah cara untuk mengantisipasi gagal proses. Jadi kalau membuat mengolah data, misalnya begini, Anda bikin laporan bulan Februari, Anda perlu file bulan Januari kan. Nah, si file bulan Januari itu kalau bisa Anda copy, bukan di open gitu. Karena bisa jadi Anda bikin ngoprek file Januari tadi tidak berhasil gitu. Jangan sampai hasilnya akan hilang atau malah tidak bisa disimpan atau gagal gitu, gagal proses gitu. Nah, sehingga kalau Anda mengambil data bulan Januari, copy yang hasil kopinya itu yang dioprek gitu ya. Dioprek atau diedit untuk bahan bikin laporan Februari. Sedangkan file Januari tetap ada file aslinya ya. Itu backup ya, backup. Penggunaan media penyimpanan kurang efisien dibandingkan dengan sequence file ya. Jadi boros tempat ya nggak apa-apa, tapi memang relatif lebih cepat. Hardware software yang digunakan lebih besar dan kompleks ya, jadi dukungannya lebih banyak. Kapasitas kebutuhan hardware dan software yang digunakan lebih besar dan kompleks, jadi daripada yang pakai sekuensial. Kenapa? Karena filenya lebih banyak ya, terus media penyimpanannya lebih banyak, otomatis hardware softwarenya juga lebih tinggi speknya. Gambaran direct access pada floppy disk ya, floppy disk. Jadi sini misalnya pada lokasi sekian disimpan data atas nama Fuad di sini, atas nama Sally di sini, atas nama Nova di sini ya. Sehingga kalau kita ingin mengakses ya, misalnya mengakses yang di sebelah Fuad sini,
maka dia akan langsung si headnya tadi menuju ke sini ya. Jadi pakai hard disk ya, hard disk atau floppy disk drive. Tapi kalau pakai pita tadi mungkin lebih banyak sekuensial gitu ya. Metode hashing. Penentuan alamat rekod seringkali dilakukan berdasarkan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan rumus tertentu. Metode penyimpanan dikenal dengan metode hashing. Contoh yang dibuatkan untuk rumus hashing, misalnya Anda punya data berapa ini, 32 mega ya, 32 megabit misalnya, dibagi dengan 999 menghasilkan sekian, sisa baginya sekian ya. Jadi nomor ini dipakai untuk menentukan alamat ya. Alamat di mana? Alamat di metode penyimpanan hashing tadi. Nah, nanti kita bahas lagi deh ya, ini penjelasannya kurang lengkap ini ya, 543 ya. Kemudian 544 indeks sequential file, kombinasi dari, nah kalau udah kombinasi itu biasanya lebih bagus ya, direct access file dan sequential file ya. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat tapi tidak secepat direct access. Jadi kemampuannya lebih luas tapi kecepatannya turun dikit ya, turun dikit. Nah, indeks sequence file itu sangat terkenal di database dulu ya. Malah ada perintah namanya set index to gitu ya, zaman the base triples dulu, zaman awal-awal database ya. Ini penggambaran dari sektor 1 dan seterusnya, dari rekod-rekod atas nama siapa ini dalam pembacaan indeks sequential file. Jadi indeks sequential file itu prosedur sequential file tetapi ditambahkan kemampuan indeks. Nah, apa manfaat dari indeks? Manfaat dari indeks adalah supaya mudah ditemukan ya. Jadi kalau kenapa filenya diindeks ya, supaya mudah ditemukan. Salah satunya itu urutan, diurutkan ya, diurutkan berdasarkan file tertentu, atau kalau sekarang kalau sekarang bukan diurutkan ya, kalau sekarang lebih banyak mudah dicari dengan keyword tertentu. Jadi nanti diindeks pakai apa, nah itu berarti nanti kaitannya dengan orang lebih banyak mencari itu kata kunci apa, nah gitu. Jadi pengindekan itu berdasarkan kata kunci kalau sekarang ya, jadi bukan diurutkan tetapi ditemukan. Jadi kalau zaman dulu kan urut ascending A, B, C dan seterusnya. Nah, kalau sekarang urutan itu tidak begitu penting, yang penting ketemu. Karena sekarang lebih diarahkan ke pencarian, ke searching ya, ke searching. Nah, itu nanti bagian pertama ya, nanti kita update terutama teknologi terbaru yang nantinya akan kita lanjut dengan bagian keberapa ini? Ketiga ya, keempat ya, keempat. Nanti update-nya yang ini. Oke ya. Kita break dulu.